أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهني في دينك وعلمني التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الله تبارك وتعالى, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat At-Taubah ayat 114, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Tidaklah permintaan ampun Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya kecuali adalah sebuah janji yang telah dia janjikan kepada ayahnya. Tatkala Ibrahim alaihissalatu wassalam mendakwahkan ayahnya Azar sebagaimana termuat dalam surat Maryam, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Wahai ayahanda, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak engkau ketahui. Fattabi'ni, ikutilah jalanku ini, ahdika siratan sawiyah, niscaya akan kuberikan untukmu jalan petunjuk, petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budu syaitan, wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana rahmani kana asiyya, sesungguhnya syaitan itu begitu menentangnya kepada Allah yang Maha Pemurah. Terus Ibrahim mendakwakan ayahnya dengan kata-kata yang lembut agar ayahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ayahnya marah, berkatanya, fa illam tantahi ya Ibrahimu la arjumannak wahjurni maliyah. Ya Ibrahim, kalau kau tak diam menyudahi dakwahmu itu, tunggulah, sebentar lagi akan kulontar engkau dengan batu, akan kulempar dirimu. Tinggalkan aku, tinggalkan aku sendirian, aku tak butuh dengan dakwahmu. Ketika itulah Ibrahim tinggalkan ayahnya dan dia berkata, sa'astaghfiru laka rabbi, ayah, aku akan mintakan ampunan untukmu. Dia janjikan kepada ayahnya agar Allah mengampuninya. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha baik. Kemudian dia tinggalkan ayahnya, dan akhirnya ayahnya mati dalam keadaan musyrik. Jadi ini Allah katakan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, tidaklah permintaan ampun Ibrahim untuk ayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena janji yang telah dia sebutkan, dia janjikan kepada ayahnya. Falamma tabayyana lahu,
annahu aduwwun lillah. Tatkala telah nyata bagi Ibrahim ayahnya itu adalah musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak mau beriman dengan Ibrahim, menentang Allah, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tabarra'a minhu, maka Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah hamba yang senantiasa merintih memanjatkan doa kepada kami, hamba yang maha bijaksana, lemah lembut. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini banyak sekali faedah-faedah yang dapat kita petik. Yang pertama tentang mahalnya harga hidayah yang tidak diberikan kepada seluruh makhluk, bahkan yang terdekat dengan para nabi dan rasul. Ayah-ayah nabi, anak-anak nabi tak dapat hidayah. Sebagaimana tak dapat hidayah anaknya Nuh, tak dapat hidayah pula istrinya Lut dan istrinya Nuh. Ya, tak dapat hidayah pula pamannya Nabi Abu Talib dan Abu Lahab. Ya, betapa mahalnya hidayah. Sebagaimana tidak berimannya ayahnya Ibrahim, Azar. Dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala lah pemilik hidayah yang kita sebut dengan nama hidayah itu at-taufiq. Di tangannya semata hidayah itu taufik. Seorang hamba siapapun dia derajatnya begitu dekat dengan Allah tak mampu memberikan hidayah taufik. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya Allah mengatakan kepada nabinya tatkala pamannya mati dalam keadaan kafir, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tak akan mampu memberi petunjuk siapa yang kau senangi, tapi Allah jualah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, dan hadis ini atau ayat ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu semuanya manusia, bukan Tuhan. Dari mana kita tahu mereka manusia? Mereka tak mampu memberikan hidayah. Mereka tak diterima Allah doa-doa mereka, permintaan mereka. Ada permintaan Nabi yang mulia SAW ditolak Allah SWT. Sebagaimana juga permintaan Ibrahim ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak umat yang tersesat mengkutuskan nabinya, menganggap nabinya menitis padanya Tuhan, sebagaimana kaum Nasara, sehingga mengatakan nabi mereka sebagai anak Tuhan, putra Tuhan, berlebih-lebihan. Mereka angkat derajat Nabi Isa menjadi anak Tuhan, sebagaimana kaum Yahudi mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan. Ya, kata mereka, Allah mengatakan, ya, waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu putra Allah. Ya, qalatil nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Nasara, Al-Masih itu putra Allah Subhanahu wa taala. Mereka ghulu, berlebih-lebihan. Padahal nabi mereka itu adalah nabi. Dari sisi risalah mereka membawa risalah dari Allah, tapi dari sisi kemanusiaan mereka manusia, tak layak disembah, apalagi dipertuhankan. Makanya Nabi kita yang mulia SAW tak ingin dipertuhankan. Nabi kita marah kepada sahabat yang terlampau ekstrim, ghulu, ya, mengkultuskan beliau, sehingga Nabi kita berkata, la tatruni kama atratit an-nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian terlampau mengkultuskan saya sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Ya, Nabi tak mau dikultuskan. Nabi tak mau dianggap tahu segala sesuatu, sehingga Allah perintahkan Nabi sampaikan kepada manusia. Qul, katakan Muhammad, lau kuntu a'lamul ghaiba, sekiranya aku mengetahui perkara gaib, lastaghfartu minal khairi, pastilah aku akan lakukan segala macam bentuk kebaikan. Wa ma masani su', dan aku tak akan ditimpa musibah, petaka dan bencana. Nabi tak mengetahui perkara gaib. Ya, dan menunjukkan Nabi adalah makhluk. Dan sebagian orang terlampau berlebihan dalam mengkultuskan Nabi yang mulia SAW, ya, sehingga mengangkat derajat Nabi sama dengan Tuhan. Nabi mengetahui isi lauh mahfuz,
Nabi pemilik dunia, Nabi pemilik akhirat, karena Nabi lah diciptakan seluruh makhluk ini semua. Dalam hadis-hadis yang palsu, laulaka ya Muhammad ma khuliqatis syamsu wal qamar. Kalau bukan karena Muhammad tak diciptakan matahari, tak diciptakan bulan. Tak benar. Subhanallah, ini yang berlebih-lebihan. Maka Ibrahim nabi dan dia dari sisi kemanusiaan adalah manusia, tak layak dikutuskan sebagaimana orang-orang Nasara mengkutuskan nabi-nabi mereka, membuat di atas kuburan-kuburan nabi mereka rumah-rumah ibadah, ya, tempat-tempat ibadah mereka. Ya. Dalam hadis yang mulia ini, dalam ayat yang mulia ini, jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam mendakwai orang tua dibutuhkan kelembutan. Tak sama mendakwai orang tua sebagaimana kita mendakwai teman sendiri. Karena itulah kita perhatikan betapa lemah lembutnya perkataan Ibrahim. Semuanya dengan kata-kata santun mengatakan ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahanda. Ya, sebagian orang setelah mengenal hidayah, mengecap nikmatnya sunnah, ya, tapi tak bijak dalam menyampaikan hidayah kepada hidayatul irsyad kepada orang tuanya. Ya, sehingga menjadi fitnah bagi orang tuanya. Semakin kasar kepada orang tuanya, semakin sangar kepada orang tuanya setelah mengenal hidayah. Ya, mungkin membodoh-bodohkan orang tuanya, mungkin berkata kasar kepada orang tuanya. Tak seperti itu para nabi. Ya. Kemudian dalam ayat yang mulia ini terkandung kewajiban orang untuk melaksanakan janjinya. Ya, di mana Ibrahim komitmen dengan janjinya. Dia selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni ayahnya. Tapi tatkala dia tahu ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik, dia pun berlepas diri. Ibnu Abbas radhiyallahu tabaraka anha meriwayatkan, ya, kanu yastaghfiruna lahum hatta nazalat hadhihi al-ayah. Falamma nazalat amsaku 'anil istighfar li amwatihim wa lam yanhahum an yastaghfirul ahya hatta yamutu. Thumma anzalallahu wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Ya. Adalah Ibnu Abbas mengatakan ketika turun ayat tak layak bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memintakan ampunan untuk ibunya. Ya. Kata Nabi, aku akan mintakan ampunan untuk ibuku sebagaimana Ibrahim mintakan ampunan untuk ayahnya. Maka turunlah ketika itu ayat ini. Ya. Karena Nabi mengatakan fa inna Ibrahim khalilullah istaghfar li abihi. Karena dalam Al-Qur'an Ibrahim pernah minta ampunan untuk ayahnya, maka aku pun berhak minta ampunan kepada ibuku. Fa anzalallah, sehingga Allah turunkan kepada Nabi SAW bahwasanya istighfar Ibrahim itu adalah sebuah janji yang dia janjikan kepada ayahnya ketika hidup. Tatkala ayahnya mati dalam keadaan kafir, maka Ibrahim pun berlepas diri daripada ayahnya. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat disebutkan bahwasanya Ibrahim al-Khalil di hari kiamat, ya, tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sana dia berjumpa dengan ayahnya. Sebagaimana dari riwayat Sa'id bin Jubair. Di hari kiamat tatkala Ibrahim berjumpa dengan ayahnya, ketika itu ayahnya wajahnya penuh dengan hitam, ya, wajah orang kafir. Di hari kiamat wajah orang kafir akan hitam legam, wajah orang mukmin putih bersih. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari ketika ada wajah yang terang benderang, ada wajah hitam pekat. Wujuhun yauma idzin, ya, 'alaiha ghabarah. Wajah-wajah pada hari itu dipenuhi dengan kehinaan, kehitaman, debu, ya. Maka fayaqulu, berkatalah ayahnya kepada Ibrahim, ya, inni kuntu a'sika, Ibrahim, dahulu aku menentangmu di dunia.
Wa innal yawma la'asika, tapi sekarang ini saya tidak akan menentangmu lagi. Dia ucapkan itu ketika hari kiamat. Fayaqulu, maka berkatalah Ibrahim, ay Rabbi, wahai Tuhanku, alam ta'idni alla tukhzini yawma yub'atsun. Bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku ya Allah, engkau tak menghinakan aku di hari kiamat? Karena di antara doa Nabi Ibrahim ya kepada Allah, dia bermohon agar dia jangan dihinakan di hari kiamat. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Jangan hinakan saya wahai Tuhan di hari kiamat. Bukankah engkau telah berjanji tidak menghinakan saya di hari kiamat? Kata Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayu khizyin akhza min abi al-ab'ad. Apakah ada lebih hina daripada posisiku memiliki seorang ayah yang begitu jauh daripada rahmatmu? Subhanallah. Fa yuqalu, Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bagi ayahnya itu ampunan. Ayahnya dihinakan, dimasukkan ke dalam neraka, wajahnya hitam legam. Ibrahim berkata, ya Tuhan, bukankah engkau berjanji tak menghinakan aku dari kiamat? Apalagi namanya kehinaan yang lebih dahsyat daripada ayahku dipanggang di neraka, wajahnya hitam legam. Fayaqulu ay rabb, fayuqalu unzur ila ma wara'aka. Maka ketika Allah berkata kepada Ibrahim, Ibrahim, coba kau lihat lagi. Siapa itu? Siapa di belakangmu? Fa idza huwa bidhikhin mutalattikhin ay qad musiqa dhib'anan. Dia lihat ke belakang, ternyata bukan lagi ayahnya, tapi telah berubah menjadi hewan haina. Ya. Hewan bernama haina, dhib'anan. Thumma yushabu biqawaimih. Kemudian diangkatlah, diseretlah kaki-kakinya 4 tersebut, wa yulqa finnar, kemudian dicampakkan ke neraka. Ya. Ibrahim merasa sedih, ayahnya dicampakkan ke neraka. Akhirnya Allah rubah ayahnya menjadi bentuk hewan, seolah-olah dicampakkan ke neraka adalah hewan, bukan ayahnya. Ya. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat dari Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in. Subhanallah. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu dialah hamba awwah yang selalu merintih kepada Allah, berdoa, merendahkan dirinya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna awwah, maha rahmatnya Ibrahim, awwahun halim, lembutnya Ibrahim. Naam, iqra akhi. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Pada ayat 115 Allah Jalla wa'ala menyebutkan dari surah At-Taubah ini, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan satu kaum ba'da idh hadahum, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka petunjuk, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sehingga Allah jelaskan bagi mereka segala sesuatu yang dapat membuat mereka bertakwa, membuat mereka takut kepada Allah, membuat mereka jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran an nafsihi al-karimah, Allah memberitahukan tentang dirinya yang maha mulia, wa hukmil adil, keputusannya yang maha adil,
innahu la yudhillu qauman ba'da balaghi risalati ilaihim hatta yakunu qad qamat 'alaihim hujjah. Allah tak akan pernah sesatkan satu kaum yang telah datang kepada mereka nabi sampai mereka benar-benar telah tiba kepada mereka hujjah, ilmu, penjelasan dari Rasul tersebut. Ya. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya rahmat Allah itu sempurna. Tidak akan ditimpakan kepada satu kaum azab sampai dikirim seorang rasul atau dikirimkan kepada mereka beberapa rasul. Kemudian tak juga mereka diazab sampai rasul tersebut menjelaskan kepada mereka segala sesuatu. Ya, berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan. Dengan itulah mereka dianggap bertakwa dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Dan ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan azab akan datang kepada manusia setelah ditegakkan hujjah. Setelah ditegakkan hujjah barulah mereka berhak untuk mendapatkan sanksi azab. Jika belum sampai kepada mereka risalah, belum tegak kepada mereka hujjah, maka mereka tidak akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan, ya wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulan. Kami tidaklah mungkin mengazab satu kaum sampai kami kirimkan kepada mereka terlebih dahulu para utusan-utusan, para rasul. Ya. Demikian juga dalam dakwah kita tidak boleh ya ceroboh dalam ya mendakwahi orang-orang yang melanggar, memvonisnya dan seterusnya, karena boleh jadi dia melanggar karena tidak tahu. Orang yang tidak tahu berbeda hukumnya dengan orang yang mengetahui. Ya. Karena itulah setiap kali ada pelanggaran dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah bertanya kepada mereka, ya, sebagaimana Hatib bin Abi Balta'ah yang pernah mengirimkan surat kepada Quraisy, Rasulullah SAW panggil Hatib karena Rasulullah mengenal Hatib orang jujur, orang yang baik, memiliki loyal yang baik. Ketika itu dia melanggar, Rasul tak langsung jatuhkan kepada sanksi. Ya, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak diketahui Nabi. Maka Rasul bertanya, ya Hatib, ma hamalaka ala hadha? Kenapa kau lakukan hal ini ya Rasulullah? Ya, di Mekah sana setiap kalian memiliki kaum yang membela kerabat-kerabatnya yang ada di Mekah sana. Adapun aku bukanlah orang dari penduduk Mekah asli. Aku nempel kepada kalian. Di sana ada keluarga-keluargaku. Apabila kita datang memerangi mereka, aku ingin sekali kalau keluargaku mereka perhatikan, mereka amankan, mereka jaga. Maka aku tuliskan untuk mereka surat tersebut ya sebagai balas jasa untuk mereka, agar mereka ya memelihara keluargaku di sana. Kata Nabi, amma hadza faqad shadaq. Ya, sesungguhnya dia telah jujur. Padahal perbuatan dia ini zahirnya adalah kekufuran, pengkhianatan. Tapi yang membuat dia melakukan hal itu adalah syubhat karena keluarganya, ya, kecintaan kepada keluarganya. Karena dia mengatakan, ya Rasulullah, ma ghayyartu wala baddaltu. Ya Rasulullah, aku tidaklah merubah agama ini. Aku bukan murtad. Sementara zahirnya itu adalah pengkhianatan. Umar menghukumi dengan apa yang tampak. Kata Umar, ya Rasulullah, berikan aku ya wewenang biar ku penggal kepala orang munafik ini. Kata siapa itu? Umar. Zahirnya kemunafikan, tapi Nabi tahu ini orang tak pernah berbuat jelek. Makanya kaidahnya apabila kita mengetahui ada seorang ya kehidupannya dia penuh dengan kebaikan, sesekali kita lihat ada hal yang aneh dari dirinya, tak boleh kita hukumi langsung dia jelek. Boleh jadi sesuatu hal ya yang tidak kita ketahui, ya kita berikan baginya uzur. Intinya tak boleh kita menjatuhkan sanksi vonis kepada seseorang sampai kita benar-benar meyakini bahwasanya telah sampai kepadanya hujjah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tak akan mungkin menyesatkan satu kaum yang telah datang kepada mereka petunjuk sampai para nabi menjelaskan semua yang mereka harus lakukan, ya, menjelaskan semua yang mereka harus tinggalkan.
Subhanallah. Naam, tafadhal. Inna Allah lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 116 menjelaskan kekuasaan yang luas, kerajaan yang maha besar. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan pemilik kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumitu. Dialah Tuhan yang menghidupkan, dia pula Tuhan yang mematikan, yang berhak disembah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kalian tidak akan mendapatkan seorang pun yang dapat menjadi penolong, pembantu dari selain Allah Subhanahu wa taala kelak, ya, di hari kiamat. Tak ada yang dapat membantu, tak ada yang dapat menolong. Bahkan di dunia pun tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala tak ada yang mampu membantu seorang pun jua. Subhanallah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, berkata Ibnu Jarir, hadza tahridun min Allah li ibadil mu'minin. Ini adalah motivasi dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman fi qital musyrikina wa mulukul kufri, agar mereka tak ragu dalam memerangi kaum musyrikin, para penguasa-penguasa yang kufur. Wa an yathiqu bi nasrillah, hendaklah mereka yakin pertolongan Allah itu akan datang. Ya. Malikis samawati wal ardi, karena dialah pemilik langit dan bumi. Yakinlah kemenangan akan datang. Yang membela agama Allah pasti Allah akan menangkan, karena agama ini miliknya, karena bumi dan langit miliknya. Sebagaimana Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian jujur membela agama Allah, pastilah Allah menolong kalian. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dia akan kokohkan sikap kalian atau kaki-kaki kalian. Ya, maka Allah perintahkan hamba-hambanya beriman tak ragu. Kemenangan di tangan mereka, karena Tuhan mereka, di belakang mereka ada Tuhan. Dialah pemilik langit dan bumi. Ya. Wala yarhabu min a'daihi fa innahu la waliyya lahum min dunillah. Tak perlu takut dan gentar menghadapi musuh-musuh, karena mereka tidak ada penolong bagi mereka. Ya, berbeda dengan orang mukmin. Allah akan menolong orang-orang mukmin dengan iman mereka. Ya, wala nasira lahum siwa. Tak ada yang dapat menolong orang-orang kufar, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka taala menyebutkan tentang besarnya kekuasaan langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala ini. Tuhan yang Maha Kuat, yang dengannya kita akan menjadi kuat dan menang. Dialah pemilik langit dengan seluruh isinya. Apa isi langit? Dalam hadis Hakim bin Hizam, berkata Hakim bin Hizam, baina Rasulullah SAW baina ashabihi, tatkala Nabi berada di tengah-tengah sahabatnya, idh qala lahum, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hal tasma'una ma asma', apakah kalian mendengar apa yang ku dengar ini sekarang? Qalu ma nasma'u min syai'in, berkata sahabat-sahabat, kami tak mendengar apapun juga ya Rasulullah. Ya, karena Allah perdengarkan kepada Nabi yang tidak diperdengarkan kepada umatnya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, inni la asma'u atitas sama', sungguh aku sekarang ini sedang mendengar langit itu berderit-derit. Ya, wa ma tulamu anta itta, dan tak layak dicela langit tersebut
ya, dengan kondisi berdiri-diri. Kenapa? Oma fiha min maudhi'i shibrin, karena tak ada pun tempat di langit, ya, setiap dari sejengkal illa wa alaihi malakun sajidun au qa'imun, kecuali di sana ada malaikat yang sedang sujud atau sedang berdiri menyembah Allah SWT. Setiap sejengkal, taklah ada tempat luasnya sejengkal kecuali di sana ada malaikat yang sedang sujud, yang sedang berdiri. Inilah Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuat. Dan ayat ini, ya, surat At-Taubah ini banyak padanya tentang peperangan. Inilah Tuhan kalian yang Maha Kuat. Apabila kalian bergantung dengan agamanya, kalian pun akan Dia tolong. Dan rahasia kemenangan kaum muslimin ketika bergantung dengan Allah, ketika menjalankan agama Allah, ketika mereka tinggalkan agama Allah, ya, ketika mereka biarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu pula lah Allah biarkan mereka. Subhanallah. Ka'ab al-Ahbar berkata, dan dia adalah seorang tabi'in dari orang Yahudi, dan banyak dia menyebutkan tentang perkara-perkara yang ada dalam kitab-kitab mereka. Ma min maudhi'i kharmatin, kata dia, ya, ma min maudhi'i kharmati ibratin min al-ardi illa wa malakun muwakkalun biha. Tak ada jarak di bumi ini meskipun satu jarum kecuali di sana ada malaikat ya Allah Subhanahu wa taala utus, ya, yarfa'u ilma dzalika ila Allah. Mereka lah yang mengangkat, memberitahukan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna malaikatas samai la aktsaru min adadit turab. Sungguh malaikat yang di langit lebih banyak jumlahnya daripada banyaknya bilangan debu yang ada di permukaan bumi ini. Subhanallah, ya. Wa inna hamalatal arsy, sesungguhnya malaikat-malaikat pembawa arsy, ma baina ka'bi ahadihim ila mukhihi masirata mi'ata am. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang bawa arsy itu, ma baina ka'bi ahadihim ila mukhihi, ya, dari mata kaki mereka jika diukur sampai ke kepala mereka, maka perjalanannya itu sama dengan perjalanan, ya, mi'ata am, 100 tahun, menunjukkan betapa besarnya malaikat-malaikat pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Inilah Tuhan yang Maha Kuat. Kenapa kita harus ragu dengan kekuatannya? Kalau Dia mau sebentar saja Dia kerahkan Jibril menghabisi negeri kaum Lut. Subhanallah. Begitu mudahnya Jibril, ya, mengangkat negeri Lut ke dasar-dasarnya. Sebagaimana beku itu, begitulah. Diangkat Jibril, naikkan ke atas, balikkan, jatuhkan. Betapa kuat Allah Jalla wa'ala. Kenapa kaum muslimin kalah? Jawabannya karena mereka kurang bergantungnya kepada Allah. Jawabannya karena kurang mereka mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apa mereka bergantung, seperti itulah Allah akan menjadi penolong bagi mereka. Sejauh apa mereka dalam mengamalkan syariat Allah SWT, sejauh apa mereka bergantung kepada Allah, sejauh itu pula lah pertolongan Allah turun kepada mereka. Subhanallah. Naam, tafadhal. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم innahu bihim raufur rahim. Kemudian Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Taubah ini menceritakan perihal orang-orang mukmin
sahabat-sahabat Nabi dan Nabi yang mulia SAW dalam peristiwa perang Tabuk yang dimuat dalam Quran dengan istilah Jaishul Usrah, Sa'atil Usrah, ya, masa yang sangat sulit. Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabi, Allah telah menerima ya taubatnya Nabi wal muhajirin, dan kaum muhajirin wal ansar, dan kaum ansar alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah, yang mengikuti Nabi SAW dalam peristiwa yang begitu sempit, peristiwa perang Tabuk. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, padahal sebagian daripada mereka hampir-hampir condong hatinya, miring hatinya, ya, hampir-hampir tergelincir kepada kekhilafan, kesalahan, ya, kesesatan. Hatta ma kada min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya dia Allah Tuhan yang Maha Pengampun bagi mereka, ya, Tuhan yang Maha Lembut rahmat kepada mereka, Tuhan yang Maha Sayang kepada mereka. Inilah yang disebut perang Tabuk, ya, peperangan yang begitu sulit, kondisi ketika itu panas bersangatan. Sebagian daripada kaum muslimin ragu-ragu untuk keluar, apalagi Nabi SAW mewajibkan semua kaum muslimin pergi keluar berperang. Yang sanggup berjihad wajib berjihad. Jumlah mereka begitu banyak sehingga, ya, kalaulah Rasulullah berangkat, tak mungkin Rasulullah sempat mengecek semuanya. Karena itulah banyak yang tak ikut, baik dari golongan Arab maupun daripada penduduk kota Madinah. Yang rata-rata mereka adalah orang munafik, tapi ada segelintir daripada orang-orang mukmin yang, ya, tergelincir khilaf, tak mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Umar bin Khattab menceritakan bagaimana peristiwa perang Tabuk. Kami keluar menuju Tabuk bersama Rasulullah dalam keadaan panas yang bersangatan. Kami pun singgah satu tempat, kami kehausan, hampir-hampir rasanya putus leher kami karena kehausan. Subhanallah. Dan setiap orang berusaha mencari air, ya, dan dia kembali dengan susah payah, dan dia merasa dirinya akan segera mati, lehernya akan putus karena kehausan. Subhanallah. Sampai-sampai mulailah mereka menyembelih, ya, tunggangan mereka. Kemudian mereka berusaha untuk mendapatkan air yang ada dalam kantong-kantong, ya, punuk daripada unta-unta mereka. Karena unta itu di kantongnya itu ada air, punuknya itu tempat simpanan air. Unta dapat berjalan lama di padang pasir tanpa minum air. Biasanya kalau mereka mau pergi jauh, unta dibiarkan tak minum selama 3 hari. Setelah itu diberikan kesempatan minum, maka diisi semua kantong-kantong di punuknya. Ketika mereka kehausan, terpaksa tak ada jalan lain, itu mereka sembelih. Subhanallah, ya. Begitu parahnya kondisi mereka, sampai akhirnya datang Abu Bakar meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Rasulullah angkat tangannya, seketika hujan pun turun. Maka mereka pun bergembira. Mereka isi kantong-kantong air mereka. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi itu, mereka adalah umat yang terbaik, tapi mereka juga manusia yang terkadang mereka tergelincir salah, terkadang mereka khilaf, tapi tak ada dosa besar jika diiringi dengan taubat. Maka dalam ayat yang mulia ini adalah pujian kepada sahabat-sahabat Nabi. Tak ada yang mereka dalam dosa besar yang berketerusan kecuali mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah ini akan disebutkan dengan peristiwa 3 orang yang tidak ikut perang, bagaimana mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita padakan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillah Ustadz, mindset, pola pikir kebanyakan wali murid. Jika anaknya sekolah di sekolah yang sudah nyunnah, maka seolah lepas tangan terhadap pendidikan agama anaknya, karena merasa sudah cukup diajar di sekolah. Mohon koreksiannya atau nasihatnya. Ya, anak-anak itu adalah aset antum. Adapun lembaga pendidikan hanyalah sarana membantu antum meluruskan mereka, menjaga fitrah mereka. Dan jujur saya katakan kebanyakan anak-anak itu rusak, anak pesantren khususnya. Ya, ketika pulang, ketika liburan. Ya, dan anak-anak itu menyimpang setelah kelepas daripada sekolah. Siang hari, sore hari mereka pulang. Di rumahlah mereka menyimpang. Bagaimana menyimpangnya mereka? Diberikan mereka berbagai macam fasilitas, TV, game, ya, handphone. Bebas mereka pegang handphone. Akhirnya dari sanalah mereka menyimpang. Bahkan sebagian mereka masuk ke pesantren membawa penyimpangan tersebut. Maka kadang-kadang terpaksa kita harus keluarkan mereka. Ya, ini semua menjadi perhatian kita. Bahwasanya jangan kita hanya sekerahkan anak-anak ke sekolah yang kita anggap sudah sunnah, setelah itu kita lepas tangan. Ya, tak pernah mengontrol mereka, mengarahkan mereka, diberikan kepada mereka kebebasan. Kita berikan prasarana, kalau liburan diberikan mereka segala sesuatu yang memudahkan mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua bertanggung jawab. Ya. Banyak kerjaan kita, subhanallah. Antara orang tua dan antara guru-guru harus sama-sama mereka memiliki visi dan misi yang sama pula. Ya, ketika di rumah berbeda dengan di sekolah, pesantren dengan di rumah berbeda, ketika itulah ya anak-anak memiliki potensi untuk menyimpang. Ya, maka tak layak kita berikan kepada mereka segala hal yang sekiranya dapat merusak mereka. Tetap pantaulah mereka. Ya, tiap kala mereka mau pergi tanya kemana, siapa kawannya, jangan dibiarkan. Ada anak-anak pesantren kita yang kadang-kadang saya pernah lihat senja-senja kumpul dengan geng-gengnya, anak santri. Kita datangi dia lari ketika liburan. Ya, ketika liburan mereka janjian ketemu satu tempat. Ketika liburan mereka pergi nonton di bioskop. Ketika liburan. Ya, maka ini kerja kita bersama harus dipahamkan. Bahkan jujur saya katakan, sekarang sebagian santri kita itu gila dengan Korea, bintang-bintang Korea. Sampai ngomongnya bahasa Korea, ngigaunya bahasa Korea. Subhanallah, kesulitan kita, bingung kita. Kita nggak pernah ajarkan mereka nonton film Korea. Ya, tak pernah kita putarkan nih film Korea, lihat, hafal semua bintang-bintang Korea, bahkan bisa ngomong Korea. Entah iya entah benar, saya nggak tahu itu. Ya, saking seringnya mereka melihat. Di mana mereka lihat? Di pesantren? Mustahil. Di mana? Di luar. Ya, maka orang tua mohon bantu kami. Kadang-kadang orang tua mau terima jadi anak-anaknya. Udah aman. Mana? Masukkan mereka pesantren, masukkan mereka sekolah sunnah, aman udah. Ketika di rumah gak dikontrol, kadang-kadang hilang anaknya 3 hari, heboh dia. Ternyata anaknya di mana? Di dugem, dunia gemerlap, jingkrak-jingkrak, jojing-jojing. Subhanallah. Kadang-kadang di PlayStation. Subhanallah. Kerja kita bersama. Mohon dibantu kita. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.